من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita sebagaimana yang direncanakan. Sebelum memasuki ke dalam kitab Sifat Salat Nabi, buah karya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kita akan membahas masalah wudu, karena wudu merupakan kuncinya solat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus solati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci solat itu adalah bersuci, dan pengharumannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah taslim, mengucapkan salam. Kuncinya solat adalah bersuci, pengharumannya yaitu mengharumkan dari berkata-kata ataupun perbuatan-perbuatan yang lainnya, yaitu takbir. Ketika seorang yang akan melaksanakan solat sudah melakukan takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama dalam solat, maka haram baginya untuk berkata-kata, untuk melakukan ini dan itu. Nah, dan penghalalannya adalah taslim, yakni ketika seorang yang solat sudah mengucapkan salam sebagai pertanda telah selesai dari sholatnya, maka halal baginya untuk berkata ini dan itu. Selain doa-doa atau bacaan-bacaan dalam sholat, dan mengatakan ya, dan melakukan perbuatan ataupun amalan yang lainnya. Baik. Kemudian kaifiyah ataupun sifat wudu itu ada beberapa kaifiyah atau ada beberapa sifat yang dijelaskan dalam beberapa hadis. Insyaallah kita akan baca satu persatu dari hadis tersebut. Nah, ana ambilkan dari Umdatul Ahkam, hadis yang di dalam kitab Umdatul Ahkam, atau kalau antum punya kitab Bulughul Maram juga bisa, ya, ada dimuat di situ, atau kitab fikih yang lainnya. Baik. Disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam, qala Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala an Humran maula Utsman bin Affan annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in fa afraga ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma salasa marratin thumma adkhala yaminahu fil wudu thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawaddu'a nahwa wudhu'i hadha wa qala man tawaddu'a nahwa wudhu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Muttafaqun alaih. Dari Humran maula Utsman bin Affan, bahwasanya beliau melihat Utsman radhiyallahu anhu meminta sewadah air. Kemudian Utsman menuangkan
di atas kedua tangannya air tersebut ya, dari wadahnya. Kemudian mencuci kedua tangannya 3 kali. Kemudian memasukkan tangan kanannya pada air. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali dan kedua tangannya sampai atau beserta kedua sikutnya sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya, kemudian mencuci kedua kakinya 3 kali. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu semisal wuduku ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa berwudu semisal wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, tidaklah dia menghayal pada kedua rakaat tersebut, maka Allah akan mengampuni baginya apa-apa yang sudah berlalu dari dosanya. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, tapi dijelaskan di dalam hadis ini bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu melakukan wudu, ya, itu meminta sewadah air, ya, nah, kemudian menuangkan di atas kedua tangannya, menuangkan air yang ada pada wadah tersebut di atas kedua tangannya, dan sebanyak 3 kali, ya, sebanyak 3 kali. Nah, ya ini apakah dituangkan dengan sendirinya, ya, diletakkan wadahnya di atas yang ada tinggi kemudian dituangkan pada tangannya, atau meminta tolong orang lain untuk dituangkan air tersebut di atas kedua tangan kita misalkan, ya. Nah, kemudian mencucinya 3 kali, ya, mencucinya 3 kali. Baik. Setelah mencuci tangan 3 kali, kemudian memasukkan tangan kanannya pada air tersebut, pada air yang ada pada wadah, ya. Kemudian mengambil air, berkumur-kumur dan beristinsyak dan beristinsar. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan 1 tangan tadi. Dengan 1 tangan tadi. Ya. Ini dalam mengambil air juga ada beberapa kaifiyah. Nanti kita insyaallah kita lalui satu persatu. Sekarang antum perhatikan mengambil Utsman radhiyallahu anhu memasukkan tangan kanannya ke wadah tersebut, ya, wadah tersebut, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung tersebut. Ini menghirup berkumur-kumur dan menghirup air atau memasukkan air ke dalam hidung dilakukan dengan sekali cidukan, dengan sekali mengambil air, jadi sekaligus, bukan dipisahkan, ya, bukan dipisahkan. Ya, bukan berkumur-kumur dulu 3 kali, kemudian setelah itu baru menghirup air 3 kali. Tidak, tetapi sekali mengambil air, yang sekali mengambil air ini sebagiannya dimasukkan ke mulut, sebagiannya dimasukkan ke hidung. Ya. Nah, kemudian setelah itu istinsar, yaitu dikeluarkan. Ya. Nah, ini dilakukan di dalam hadis yang pertama ini. Hadis Utsman ini tidak dijelaskan jumlahnya, ya, tidak dijelaskan jumlahnya. Nah, sehingga apabila seseorang melakukan 1 kali ataupun 2 kali ataupun 3 kali maka diperbolehkan. Ya, baik. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Ya. Nah, nanti batasan wajah itu dari mana sampai mana? Nah, di sini dijelaskan jumlahnya 3 kali, ya, 3 kali. Nah, di dalam syariat apabila sudah dijelaskan jumlahnya, jangan ditanyakan kok kenapa hanya 3 kali, ya, seperti rakaat sholat. Jangan ditanya kenapa kok sholat subuh 2 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Nah, itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Baik. Kemudian batasan wajah, ya, batasan wajah adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan wajah itu batasannya, ya, dari tempat tumbuhnya rambut kepala, tempat tumbuh rambutnya kepala, ya, dan sampai dagu, dan ini apa tingginya, kemudian lebarnya dari telinga yang satu, ya, dari telinga yang satu, ya, lubang telinga sampai lubang telinga yang satunya lagi. Ya, nah, min manabitil sya'ri ar-ra's al-mu'tad ila ma nazala min al-lihyah. Dari tempat tumbuh rambutnya kepala, ya, yang biasa, ya nih, yang normal, ya. Kadang ada kepala yang misalkan botak ataupun apa bagian jidatnya lebih luas, ke dalam dan seterusnya. Dan yang normal, kemudian sampai tempat tumbuhnya jenggot, itu dagu, ya. Wa minal udhun ilal udhun ardon, dan dari telinga yang satu ke telinga yang satu lagi. Nah, ini dan batasan wajah, ya, batasan wajah yang harus dicuci ketika berwudu, ya, ketika berwudu. Nah, baik. Wa yadahi ilal mirfaqaini salasan, dan mencuci kedua tangannya beserta kedua sikutnya sebanyak 3 kali. Di sini ila wa yadahi ilal mirfaqaini. Ila di sini maknanya beserta. Jadi bukan maknanya terakhir, tapi beserta. Sehingga ketika berwudu sikut juga dicuci. Ya, sikut juga dicuci. Bukan batas sikut, tapi sikutnya juga dicuci, disertakan. Ya, disertakan. Nah, demikian di dalam hadis ini dijelaskan 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Mencuci kedua tangan beserta kedua sikut sebanyak 3 kali. Nah, sebanyak 3 kali. Nah, di sini tidak disebutkan yang kanan atau yang kiri terlebih dahulu. Nah, tetapi disebutkan pada hadis yang lain, yaitu hadis Aisyah atau hadis Abu Musa, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyenangi atayamun, menyenangi mendahulukan yang sebelah kanan ketika berwudu atau bersuci, ketika menyisir, ketika memakai sandal, dan pada segala urusannya. Sehingga disyariatkan untuk mendahulukan yang sebelah kanan ketika berwudu. Ya, mendahulukan yang sebelah kanan. Ya, nah. Taib. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Rasulullah kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengusap kepalanya. Ya, mengusap kepalanya. Nah, di dalam hadis ini juga tidak disebutkan jumlahnya berapa kali. Ya, tapi ada pada hadis yang lain, hadis yang berikutnya insyaallah, yaitu mengusapnya marratan wahidatan, sekali saja. Mengusapnya sekali saja. Dan nanti pada hadis yang berikutnya akan dijelaskan kaifiyah ataupun sifat daripada mengusap kepala tersebut. Nah, yaitu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut, bagian depan, kemudian ke belakang. Itu dilakukan dengan 2 tangan. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke depan, kemudian baru mengusap telinga. Ya, nah. Baik. Setelah mengusap kepala, tsumma ghassala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian mencuci kedua kaki sebanyak 3 kali. Ya, di dalam ayat ini tidak disebutkan kedua mata kaki, tapi pada ayat yang saya bacakan, ya, ilal ka'baini, itu dicuci kali tersebut beserta kedua mata kaki. Ya, beserta kedua mata kaki. Nah, baik, disebutkan dalam hadis juga dicuci kaki itu sebanyak 3 kali. Nah, sebanyak 3 kali. Dan juga demikian didahulukan yang sebelah kanan. Ya. Nah. Baik. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu semisal wuduku ini, dan mengatakan,
dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu semisal wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, tidaklah dia menghayal pada kedua rakaat tersebut, dan khusyuk, ya, ikhlas, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang sudah berlalu. Nah, ini sholat ba'dal wudu, ya, sholat ba'dal wudu atau sholat sunnah wudu. Setelah wudu disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat di pagi hari ataukah di siang hari ataukah di sore hari ataukah di malam hari. Nah, walaupun pada waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Nah, apabila seseorang berwudu kemudian dia hendak melakukan sholat ba'dal wudu, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Baik. Nah, kita ulangi, ya, kita ulangi. Nah, yang pertama adalah mencuci kedua tangan. Ya, sudah disiapkan misalkan air dalam wadah, dalam parteng atau gayung atau yang semisalnya. Ya, nah, atau mungkin botol aqua, ya, ala kulli hal wadah. Ya, dituangkan ke kedua tangan. Nah, kemudian dicuci tangan tersebut 3 kali. Ya, 3 kali menuangkan, dicuci. Nah, setelah mencuci kedua tangan, kemudian ya, kalau wadah tersebut bisa tangan masuk, ya, kita ikuti dulu seperti apa yang ada dalam hadis ini, ya. Seperti ada yang kemudian masukkan tangan kanan ke wadah, mengambil air, yang air tersebut sebagiannya dimasukkan ke mulut, sebagiannya ke hidung. Ya, setelah itu dikeluarkan. Ini dilakukan 3 kali. Ya, dilakukan 3 kali. Setelah itu kemudian mencuci wajah. Ya, mencuci wajah. Nah, mengambil air untuk berwudu disebutkan dalam hadis ini dengan tangan kanan, ya, 1. Dan pada hadis yang lainnya boleh dengan kedua tangan. Ya, mana yang mudah. Baik. Ya, kalau misalkan wadahnya kecil, tidak mungkin 2 tangan, ya, dan 1 tangan. Ya, ambil air, kemudian tadi sudah mencuci, sudah berkumur-kumur, sudah beristinsyak, kemudian mencuci wajah. Ya, ambil dengan tangan kanan lagi. Nah, kemudian gabungkan misalkan dengan tangan yang satu atau misalkan mau dengan 1 tangan, ya, silakan. Nah, ini juga 3 kali. Dilakukan 3 kali. Nah, mengambil air kemudian diratakan ke seluruh wajah, ya, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Nah, dari telinga yang satu sampai telinga yang satu. Ini harus basah. Ya. Ini harus basah. Baik. Nah, dilakukan 3 kali. Ya, dilakukan 3 kali. Nah, setelah itu apa? Mencuci tangan. Ya, demikian mencuci tangan ketika mengambil dengan tangan kanan ataukah dituangkan airnya, ya, ke tangan kanan misalkan. Nah, kemudian dibasuhkan, ya, diratakan ke tangan beserta sikutnya. Ya, beserta sikutnya. Nah, setelah itu yang setelah 3 kali yang kanan, kemudian mencuci yang tangan yang kiri. Demikian dilakukan 3 kali beserta sikutnya. Ya. Jadi setelah itu mengusap kepala, yaitu dengan memasukkan kedua tangan, karena disebutkan pada hadis yang berikutnya, mengusap kepala itu dengan kedua tangan. Nah, dimasukkan kedua tangan ke dalam bejana. Nah, setelah itu meletakkan tangan mulai daripada muqaddimah ataupun kepala bagian depan, ya, kepala bagian depan ditarik ke belakang. Nah, setelah itu dikembalikan ke depan, belakang sampai tengkuk bagian belakangnya, sampai tengkuk. Nah, kemudian kembalikan ke depan, ya. Kemudian telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, ibu jari di daun telinga bagian belakang. Nah, kemudian diputar. Ini dilakukan sekali saja. Ya, dilakukan sekali saja. Ya. Nah, ada sebagian orang yang mempraktekkan ataupun mengamalkan mengusap kepalanya dari belakang. Ya, dari belakang ke depan kemudian di belakangan lagi. Nah, wallahu alam yang rajih itu dari depan dulu ke belakang kemudian dikedepankan baru ke telinga. Ya, nah. Telinga diusap tidak disendirikan, tapi diusap setelah mengusap kepala, karena al-udhunani minaros disebutkan dalam hadis,
kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Kedua telinga bagian dari kepala. Sehingga diusap dan langsung setelah kepala, tidak mengambil air yang baru. Tidak mengambil air yang baru. Ya. Nah, setelah mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Mencuci kedua kaki dan beserta kedua mata kakinya dengan disela-selai jari jemarinya. Disela-selai jari jemarinya. Ya. Dan ini kedua mata kaki disela-selai jari jemarinya. Kemarin pada hadis yang pertama sudah kita baca adalah dengan menggunakan jari kelingking. Ya, menyela-nyelai jari jemari dengan mempergunakan 6 jari kelingking. Baik. Dan disebut oleh Syekh bin Batham rahimahullah taala, Ibnu Batham menjelaskan atau kata wadu'u bi fathil wawi. Jadi kalau antum melihat tulisan Arabnya adalah wawu dha wawu hamzah, ya, wawu dha wawu hamzah. Dan tapi dijelaskan sini dengan memfathah huruf wawu. Dengan memfathah huruf wawu, wa, ya. Ada al-ma'u alladhi yatawaddu bihi. Kata yang terdiri dari wawu, dha, wawu, hamzah. Dengan memfathah huruf wawu, wa, ya, maka maknanya adalah air yang dipakai wudu. Air yang dipakai wudu. Ya, nah, berkata Nawawi, al-wudu'u wa tuhuru bidhammi awalihima. Wawu, do, wawu, hamzah dengan mendomah wawunya. Kalau tadi memfathah, sekarang dengan didomah, ya, sama dengan kata tuhur dengan mendomah to-nya, ya. Idza urida al-fi'la, idza urida al-fi'lu alladhi huwa al-masdar wa bi fathiha wa bi fathi awaluhuma idza arada al-ma alladhi yatatahhar bihi. Kalau dengan mendomah wawunya, maka maknanya adalah perbuatan wudu. Perbuatan wudu. Itu mulai apa? Mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur sampai selesai. Ya. Nah, tapi kalau di fathah wawunya, di fathah wadu'u adalah air yang dipakai untuk berwudu. Ya, air yang dipakai untuk berwudu. Nah, baik. Kemudian masalah la yuhadits fihi manafsa, yaitu tidak menghayal pada kedua rakaat tersebut. Nah, yakni jangan mengikuti was-was ataupun hayalan-hayalan yang muncul ketika sholat. Jangan diikuti was-was ataupun hayalan-hayalan yang muncul ketika sholat. Nah, disebut dalam hadis bahwasanya syaitan ketika mendengar, ya, syaitan ketika mendengar adzan dia lari terbirit-birit. Ketika adzan sudah selesai, dia datang lagi menggoda orang yang sholat. Orang yang sholat itu diingatkan ini dan itu, ya, sampai dia lupa berapa rakaat dia sholat. Nah, maka ketika sholat misalkan ingat ini, ingat itu dan seterusnya, itu jangan kemudian diikuti. Dan kemudian oh iya terus sampai akhirnya apa? Lupa sholatnya. Jangan, tapi apa? Diputus ya dengan bertaud atau kemudian kembali berkonsentrasi pada sholat. Ya, wa illa apabila tidak, maka kita sebagai manusia biasa mesti datang hayalan-hayalan tersebut, mesti datang ketika sholat tersebut. Ya, tidak bisa dielakkan. Tetapi jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Ya, berusaha untuk
diputus, berusaha untuk konsentrasi kembali pada sholat tersebut, sehingga nanti akan mudah-mudahan dengan demikian mendapatkan keutamaan diampuni dosa-dosanya. Ya, nah, jadi jangan kemudian saya tidak bisa khusyuk sholat, saya tidak bisa tidak mungkin mendapatkan keutamaan sholat karena sholat saya ingat ini ingat itu ketika sholat lah. Tidak demikian ya. Jadi ada usaha untuk memutus hayalan-hayalan ataupun was-was tersebut. Nah, ada usaha. Nah, itu yang dipentingkan. Baik. Kemudian Syekh Basam membawakan khilaf ya, membawakan khilaf. Zahaba al-a'immah Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Sufyan wa ghairuhum ila anna al-istinsyaq mustahabun fil wudu la wajib. Beberapa imam, yaitu diantaranya Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, juga Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwasanya menghirup air ke dalam hidung ketika wudu hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, sedangkan Imam Ahmad berpendapat wajib menghirup air ke dalam hidung ketika wudu. Nah, menurut Imam Ahmad adalah wajib. Nah, tidak sah wudu tanpa istinsyak tersebut. Tidak sah wudu tanpa istinsyak. Nah, ini juga madhabnya ataupun pendapatnya Abu Laila, kemudian Ishaq bin Rohai dan yang lainnya. Nah, apa dalil pendapat yang pertama? Dalil pendapat yang pertama, ya. Taib Isrun min sunanil mursalin. Ada 10 perkara termasuk sunnah para nabi, para rasul. Ya, ada 10 perkara termasuk sunnah para rasul. Di antara 10 perkara tersebut adalah istinsyak, adalah menghirup air ke dalam hidung. Nah, yang namanya sunnah bukanlah wajib. Ya, bukanlah wajib. Nah, sementara pendapat yang kedua yang berpendapat wajib berdalilkan dengan faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Nah, dan hidung ini termasuk dari bagian wajah. Hidung termasuk dari bagian wajah. Ya. Nah, dan juga dengan hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi SAW memerintahkan hal tersebut. Karena dan yang rajih ya, wallahu alam adalah pendapat yang kedua, yaitu wajib beristinsyak ketika berwudu. Nah, ini kita dapati di pada mazhab Syafi'iyah di Indonesia, mereka ketika puasa meninggalkan berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu. Ya, mereka mulai berwudu dengan mencuci tangan, kemudian mengusap wajah, mencuci wajah dan seterusnya. Sementara berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung mereka tinggalkan, ya, dengan alasan, ya, itu yang pertama sunnah, ya, bukan wajib. Kemudian yang kedua khawatir membatalkan wudu, karena kalau berkumur-kumur dan beristinsyak nanti membatalkan wudu. Nah, akan tetapi yang demikian dijelaskan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyak, bersungguh-sungguhlah kalian, yakni hiruplah sampai ke dalam. Nah, hiruplah air sampai ke dalam. Nah, kecuali kalian sedang wudu. Ya, cukup di bagian luar saja. Yani jangan terlalu dalam menghirup airnya. Ya, nah, di barakallahu fikum, walaupun sedang berpuasa tetap berkumur-kumur dan beristinsyak ketika berwudu tetap dilakukan. Nah, yang bisa paham ya. Baik. Nah,
Sedangkan untuk perkara-perkara yang lainnya, waqad ittafaqul ulama ala wujubil masi ras. Ya, wa ittafaqu aidan ala istihbabi masi jami'ihi walakin ikhtalafu hal yujzi mashu ba'dihi aw la budda min masi kulli. Para ulama bersepakat atas wajibnya mengusap kepala. Para ulama bersepakat mengusap kepala, ya. Dan mereka juga bersepakat atas disunahkan mengusap, ya, disunahkan mengusap keseluruhan kepala. Ya, ya. Jadi mereka bersepakat, para ulama bahasanya mengusap kepala itu disyariatkan, ya, disyariatkan. Kemudian mereka juga bersepakat untuk disyariatkan mengusap keseluruhan dan kepala. Hanya terjadi khilaf kalau diusapnya sebagian boleh enggak. Ya, kalau mengusap sebagian itu bagaimana? Seperti yang dilakukan oleh Syafi'iyah di Indonesia misalkan, ya. Hanya mengusap sebagian saja, ya. Mengusap kepalanya sebagian. Mengusap kepala itu hanya sebagian. Nah, dia hanya mengusap, memasukkan tangan ke dalam air kemudian diusap bagian depannya saja, ya kali. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, sebagiannya mengatakan boleh mengusap sebagian kepala tersebut, ya, berdalilkan dengan wamsahu biruusikum, dan sapulah kepala tersebut, dan sapulah oleh kalian kepala kalian. Biruusikum, bi di sini katanya adalah maknanya sebagian, bermakna sebagian, ya. Ya, huruf-huruf dalam bahasa Arab itu memiliki makna dan memiliki makna sebagian. Ada yang misalkan min, ya, min ada yang memiliki makna sebagian, ada yang memiliki makna ibtidaiyah, permulaan, ya, dan seterusnya. Tapi nah di sini biruusikum, bi di sini katanya maknanya adalah sebagian, menunjukkan makna pada sebagian. Nah, sementara sebagian ulama berpendapat tidak, ya. Jadi tidak diperbolehkan mengusap hanya sebagian, tapi harus secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Mereka berdalilkan dengan hadis masha ra'sahu biyadahi faqbala bihima wa adbar. Bada'a bimuqaddam ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada minhu. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Mengusap kepala dan kedua tangannya. Nah, memulai dari kepala bagian depan kepala. Ya, kemudian membawanya ke belakang sampai tengkuknya. Kemudian mengembalikan ke tempat permulaan. Dhahaba bihima ila summa raddahuma ilal makanil ladzi bada minhu. Kemudian mengembalikan tangan tersebut ke tempat permulaan. Mengusap kepala tersebut. Taib. Kemudian dalil yang kedua bahwasanya tidak benar kalau bi itu maknanya sebagian. Bi maknanya sebagian itu tidak benar. Tidak dikenal di kalangan ahli bahasa bahwasanya bi maknanya sebagian. Wallahu alam, juga yang rajih ataupun yang kuat pendapat yang kedua, yaitu mengusap kepala itu harus secara keseluruhan, ya, dan tidak boleh sebagian, ya. Nah, baik. Kita bikin sampai sini dulu, ya. Jangan terlalu banyak dulu, nanti kalau banyak yang diingat banyak lupa nanti, ya. Jadi sedikit-sedikit dulu. Insyaallah itu kaifiyah wudu, ya. Kaifiyah wudu yang pertama, nanti 6 kaifiyah yang berikutnya insyaallah pada hadis yang 6 Yahya al-Majid. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.